Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Suzuki R3 1,4 tipenya GX manual tahun 2013. Nah, bersama dengan video ini saya juga akan memberikan tips bagaimana cara mencari mobil second yang berkualitas, yang bebas banjir, bebas nabrak, serta kilometernya tidak di reset atau diturunkan. Nah, jika kita menaksir mobil second, yang pertama kali kita perhatikan adalah tongkrongan mobil serta kondisi fisik dari bodi luar ya. Nah, untuk tongkrongan mobil kita bisa perhatikan mobil yang bagus itu dia mobil tidak miring ke kiri dan ke kanan, jadi dia posisinya lurus, simetris. Nah, terus untuk bodi, parts bodi yang kita perhatikan ini adalah nut ini adalah batasan-batasan antara komponen mobil. Jadi mobil yang belum terkena tabrakan atau benturan, dia nutnya masih lurus, masih simetris. Nah, terus kita perhatikan juga pantulan dari objek-objek yang ada di sekeliling mobil. Nah, objek yang memantul di permukaan bodi itu apabila mobil belum kena benturan, dia masih lurus, tidak bergelombang. Jadi kita perhatikan nut, semua komponen-komponen yang ada di luar mobil, termasuk juga lampu-lampu, terus kaca, semuanya kita periksa, kita pastikan bahwa mobil kondisinya masih oke, masih bagus. Kita coba kelilingin mobil. Nah, jika kita merasa mobil sudah oke, sudah bagus, aman, nah berikutnya kita periksa adalah bagian dalam mobil. Nah, di R3 ini dia kuncinya sudah bergabung dengan remote. Nah, sekarang kita coba buka mobilnya ya. Nah, R3 jika kita tekan sekali dia hanya kebuka pintu supir. Kita harus tekan sekali lagi agar ke semua pintu yang ada terbuka. Nah, oke, sekarang kita coba masuk ke dalam Suzuki R3 ini. Nah, kita masuk ke dalam, yang kita perhatikan adalah aroma di dalam kabin. Nah, apabila aromanya sudah berbau apek atau berbau tidak sedap, sebaiknya kita hindarin. Karena apa? Karena ada kemungkinan mobil sudah indikasi terkena banjir. Nah, seperti itu. Oke, kita bisa periksa juga di bawah kolong dari dashboard. Apakah ada bekas karat atau bekas lumpur. Terus habis itu juga di pedal-pedal. Nah, kehausan pedal berbanding lurus dengan pemakaian mobil. Terus kita periksa juga di kolong jok, masing-masing jok, apakah ada bekas karat atau tidak. Nah, jika kita udah periksa semua, kita pastikan mobil aman. Nah, coba kita masuk ke dalam mobil. Setelah kita masuk ke dalam mobil, kita bisa merasakan feel bagaimana posisi duduk, enak atau tidak. Terus kita perhatikan juga interior, kondisi interior masih bagus atau enggak, masih segar atau tidak. Karena apa? Karena sebagian besar pembeli mobil akan berada di sini, di dalam interior, di dalam kabin mobil. Nah, seperti itu. Oke, sebelum kita nyalakan mesin, kita juga bisa periksa level oli, kondisi oli, terus level dari air atau coolant radiator, kondisinya bagaimana, ada rembesan tidak di mesin, dan di kaki-kaki juga kita periksa. Nah, jika kita pastikan mobil sudah aman, nah coba kita nyalakan mobil. Nah, ini kita coba. Nah, mobil yang bagus dia startnya, saya kecilin dulu ya ini ya. Saya kecilin dulu volume radio. Nah, mobil yang bagus dia startnya langsung jreng. Karena apa? Karena jika mobil startnya tidak jreng, ada kemungkinan bermasalah di aki, di sistem pengisian akinya, atau di starter ya, di nomor starter. Terus getaran yang masuk ke dalam kabin kita perhatikan juga. Apabila getarannya berlebih, ada kemungkinan di engine mounting bisa, atau mesin pincang, atau mesin perlu di tune up, atau kurang ada penyakit lah yang di mesin, seperti itu. Oke, nah sekarang kita periksa kilometer dari mobil ini. Nah, mobil ini kilometernya di 70.000. Di 70.000, jadi untuk mobil usia 2013 sekitar 8 tahun ya. Jadi tidak sampai pemakaian 10.000 per tahun. Nah, untuk memastikan mobil antara kilometer dengan fisik, kita
pastikan juga apakah ada service record. Nah, di mobil R3 ini dia ada service record, dia baru servis di Suzuki di bulan Oktober yang lalu. Nah, untuk servis berikutnya di kilometer 80.000. Jadi pas 70.000 dia servis kemarin. Oke, nah terus habis itu juga kita pastikan apakah ada rekornya ya. Nah, di R3 ini buku servis ada, cuman buku manual hilang. Nah, dia juga ada servis recordnya, servis record di Suzuki. Nah, servis record dan buku servis adalah salah satu cara kita memastikan bahwa mobil kilometer dengan fisik sesuai. Nah, seperti itu. Sekarang kita periksa mesinnya ya. Oke. Nah, ini untuk buka kap mesin. Nah, coba kita turunkan dulu kacanya. Nah, kita periksa juga ini door trim. Door trim juga masih bagus. Dia power window di semua pintu. Nah, ini spion sudah elektrik. Oke. Nah, kita pastikan juga sealer yang ada di pintu masih utuh atau tidak. Kenapa? Karena sealer di pintu apabila sudah cacat, ada kemungkinan pintu sudah direparasi. Dan apabila sealer sudah tidak ada kemungkinan pintu sudah gantian. Jadi pintu baru yang gantian itu tidak ada sealer dari assemblingnya ya, seperti itu. Oke, sekarang kita coba periksa mesinnya. Oke. Iya. Nah, Suzuki R3 ini mengusung mesin 1400 cc 4 silinder. Nah, kita bisa periksa kondisi mesin itu sehat atau tidak. Pertama dari getaran mesin, terus kedua dari ritme dari mesin. Jadi mesin yang bagus dia ritmenya beraturan. Terus habis itu kita periksa juga fan listriknya apakah masih berfungsi dengan normal, hembusannya masih kencang atau tidak. Nah, kita periksa juga apakah mobil ada bekas karat atau bekas lumpur di dalam mesin, di dalam ruang mesin. Nah, kita periksa juga ini apron, besi yang memanjang di depan, terus habis itu besi-besi di samping, apakah ada bekas petokan atau tidak, untuk memastikan mobil tidak pernah bekas tabrakan. Nah, sealer di kap mesin juga kita perhatikan masih utuh atau tidak. Nah, seperti itu. Oke. Nah, jika kita mencari mobil keluarga dengan kapasitas 7 penumpang, mungkin Suzuki R3 ini menjadi pilihan seperti itu. Nah, ini juga tipe GX ya, karena tipe GX tipe tertinggi ya pada saat itu. Oke, sekarang kita periksa di bagian ini sudah gerimis. Nggak apa-apa, kita cepat aja ya. Oke, kita periksa di sini. Nah, ini posisi mengemudi saya tingginya 174 cm, saya masih dapat legroom yang cukup, bisa 1 jengkal masih ya. Oke, terus headroom juga masih oke, masih aman. Terus habis itu juga dia jok masih orisinil, jadi masih bahannya masih kain. Terus ada 2 sandaran kepala di bangku tengah, terus di bangku belakang juga ada 2 sandaran kepala. Saya nggak akan coba di bagian belakang karena susah, karena saya videonya sendiri ya. Jadi susah untuk pindah ke belakang. Nah, di sini juga ada senderan tangan juga ada. Oke, terus apalagi di sini juga ada cup holder, 1 sama di sini 2. Di sini di belakang ada 2. Di sini ada kayak kantong ya, kantong penyimpanan. Terus AC sudah double blower. Jadi R3 mulai dari 2013 ke atas dia sudah double blower. 2012 belum. Nah, ini kita coba periksa juga, AC juga masih dingin, plafon juga masih aman, bersih, aman, tidak ada robek. Oke, sip. Sekarang kita periksa ini door trim juga masih bagus. Ini bahan kain sama dengan di jok, child lock ada, sealer di pintu juga masih aman, masih bagus. Oke. Nah, sekarang kita periksa di bagasi. Nah, ini bagasi kita periksa. Oke. Nah, dia bukaannya ada dari sini. Oke. Nah, sealer di pintu bagasi juga masih aman. Nah, bagasi ini mungkin untuk tas sedang ya 2 masih bisa masuk. Apabila bagasinya kurang, bisa bangku baris ketiganya dilipat bisa rata dengan bisa rata ya, di sini bisa rata ke belakang seperti itu. Nah, di sini ada penyimpanan. Nah, terus habis itu di
Hop. Ya, oke. Terus habis itu di bawah ini, di bawah ban cadangannya. Nah, seperti itu. Oke. Sekarang kita tutup pintu bagasi. Gerimisnya sudah tambah ini. Oke, nggak apa-apa. Nah, ini buat apa? Ngisi bensin. Buat ngisi bensin. Terus kita lihat pintu. Nah, ini pintu. Door trim juga masih aman, masih bagus. Terus habis itu sealer-sealer di pintu juga masih bagus. Nah, ini child lock. Nah, ini tampilan dari sisi apa namanya, belakang sebelah kiri. Nah, oke. Nah, ini tampilan dashboard ya, tampilan dashboard secara keseluruhan. Oke. Nah, sip. Sekarang kita ke depan ya, depan sebelah kiri. Nah, ini door trim juga bagus, masih bagus. Nah, ini ada aksen silver. Nah, sealer di pintu juga masih aman, masih bagus. Oke, kita periksa, kita perhatikan. Oke. Nah, ini tampilan dari sisi sebelah kiri. Nah, jok juga masih bagus, masih aman, tidak ada robek. Nah, seperti itu. Oke. Nah, di R3 GX ini yang membedakan dengan GL, dia ada pengaturan buat ini, buat audio, ada tombol. Nah, dia sudah ada airbag. Nah, ini bisa naikin volume. Nah, masih berfungsi. Nah, ini buat atur channelnya. Oke. Nah, di sini ini buat pengaturan lampu sama sen. Di sini buat pengaturan wiper, AC masih oke. Ini hazard. Nah, di sini tape masih standar ya, standar bawaan mobil. Tombol-tombolnya juga masih bagus. Nah, ini pengaturan AC, ini untuk suhu, ini untuk kecepatan AC, ini untuk arah angin AC. Di sini ada udara luar, udara dalam. Nah, di sini ada soket power outlet. Di sini ada colokan USB. Di sini ada ruangan penyimpanan terbuka. Di sini bisa terbuka, cup holder juga bisa. Nah, ini 5 percepatan. Nah, tapi ini agak sedikit lecet ya karena pemakaian. Nah, ini rem tangan. Nah, di sini kita bisa periksa juga mobil bekas banjir. Di sini ada karat atau ada ada lumpur ya. Nah, sebaiknya kita hindarin kalau mobil ada indikasi seperti itu. Oke. Nah, di sini ada laci penyimpanan tertutup. Terus habis itu di sini ada cup holder. Nah, ada cup holder masih bagus, tidak patah. Oke. Nah, di bagian atas itu ada sun visor, tapi di sini tidak ada cerminnya. Ini ada lampu. Terus habis itu di sini ada cerminnya, sun visor di sebelah kiri ya. Oke. Nah, ini spionnya belum ada pengaturan buat buat silau atau anti silau atau tidaknya. Oke. Nah, mungkin itu saja pembahasan tentang Suzuki R3 1,4 tipenya GX manual tahun 2013. Apabila berminat terhadap Suzuki R3 ini, silakan hubungi Zal Motor. Nomor telepon, deskripsi, terus harga, terus simulasi kreditnya ada kami cantumkan di video ini. Nah, kami melayani penjualan dengan sistem cash, kredit juga bisa, terus tukar tambah juga bisa. Nah, Zal Motor terletak di Pusat Otomotif Sentra Harapan, di Harapan Indah Bekasi, yang area parkirnya luas. Jadi kita bisa puas untuk test drive kendaraan. Karena apa? Karena test drive kendaraan itu wajib apabila mencari mobil second. Karena apa? Dengan test drive kita bisa pastikan keadaan kondisi mesin, terus kaki-kaki, terus habis itu perpindahan giginya bagaimana, koplingnya bagaimana, enak atau tidak, terus getaran-getaran lain yang ada di mobil. Sama dengan kita test drive juga, kita bisa mengetahui apakah karakter berkendara mobil ini sesuai dengan yang kita mau ya, cocok nggak dengan kita. Nah, seperti itu. Oke, mungkin itu saja video dari kami. Apabila menyukai, silakan tekan tombol jempol. Jangan lupa subscribe di Zal Motor channel agar mendapat notifikasi apabila kami bikin video-video yang lainnya. Jangan lupa juga saksikan video-video kami yang lain yang mengulas tentang kendaraan yang kami jual dan rasa berkendaranya. Oke, terima kasih dan sampai jumpa lagi.